Kalau ditanya, kita semua juga mau memiliki kisah cinta yang seperti itu. Ketika bangun sebuah rumah tangga, kita berharap bahwa hanya maut yang memisahkan. Semua orang punya harapan seperti itu. Hanya maut yang memisahkan. Nah, kalau begitu kira-kira apa lepung tips, apa lepung hal-hal yang harus kita buat supaya ketompong hubungan ini bisa sama seperti Ananias dan Safira, kalau ketong kasih tinggal tahan tentang menipu Tuhan dan kematian itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara semua, Kakak Alex dan Kakak Ike yang bersuka cita, saya mencatat ada 3 hal yang seharusnya kita buat dalam rumah tangga kita supaya kehidupan sebagai suami dan istri itu tetap bertahan, tetap dipenuhi sukacita sampai maut yang memisahkan. Nah, hal-hal apa saja itu? Ada 3 hal. Yang pertama ialah harus buat keputusan sama-sama. Nah, dalam bacaan ini dijelaskan bahwa Ananias dan Safira dong buat apa-apa, dong sepakat dulu. Dong satu hati dulu, baru dong buat. Jadi kalau kita mau supaya rumah tangga kita bisa harmonis, maka hal pertama, kalau mau ambil keputusan apapun, harus ambil keputusan secara bersama-sama. Nah, banyak rumah tangga Kristen hancur karena suami mau sepakat dalam rumah tangga. Suami bilang, beta kepala keluarga, jadi harus iko beta. Istri sambung, lu beli sason lunas, mau iko luat apa. Jadi terjadi pertengkaran. Suami dengan kasar bilang, anjing. Istri balas bilang, babi. Tahu-tahu yang keluar tikus. Jadi salah, karena tidak sepakat. Tikus ada, suami dong. Wih, hafal loh. Ternyata ada tikus ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kebanyakan rumah tangga begitu, tidak bisa sepakat dalam mengambil sebuah keputusan sehingga akhirnya rumah tangga itu tidak bisa bertahan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan, sepakatlah ketika mau mengambil keputusan. Seperti dengan apa yang Ananias dan Safira buat. Hal kedua yang dong dua buat, dong sampai hanya sepakat saja. Tapi ketika menjalankan keputusan, mereka sama-sama menjalankan. Ananias dia pertama ketemu Petrus dengan menjalankan lompong kesepakatan. Walaupun Safira tidak ada di situ dan 3 jam kemudian baru dia ikut Petrus, tapi dia tetap menjalankan kesepakatan yang sama. Petrus tanya di ayat 8, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Jadi dong dua jalankan ini keputusan sama-sama. Setelah dong ambil ini keputusan, dong jalankan ini keputusan juga sama-sama. Jadi walaupun kita punya 2 pikiran, 2 otak, tapi usahakan supaya kita berjalan atas satu pemikiran. Walaupun kita punya 2 mata, tapi berusahalah supaya kita tetap satu penglihatan. Walaupun kita punya 2 mulut, tapi berusahalah supaya kita tetap satu perkataan. Walaupun kita punya 2 tangan, tapi berusahalah supaya kita tetap dalam satu genggaman. Walaupun kita punya 2 kaki, tapi berusahalah supaya kita tetap dalam satu langkah. Walaupun kita punya 2 hati, tapi berusahalah supaya kita tetap menjadi satu perasaan. Walaupun kita punya 2 nadi, tapi berusahalah supaya kita tetap satu denyuta. Nah, dengan demikian, maka cinta kita akan terus terpelihara. Itu hal kedua. Hal pertama, jalankan
ambil keputusan sama-sama. Hal kedua, jalankan keputusan sama-sama. Hal ketiga ialah jangan mau dipisahkan oleh apapun kecuali maut, seperti yang terjadi dalam kehidupan Ananias dan Safira. Hanya maut saja yang mampu memisahkan mereka berdua. Nah, memang dalam membangun suatu rumah tangga pasti ada banyak persoalan. Saya tidak tahu kenapa orang dulu yang pertama-tama temukan, kenapa bilang kalau orang yang mau menikah bilang bentuk rumah tangga. Kenapa bukan bilang rumah tembok atau rumah seng atau rumah alang-alang? Kenapa harus rumah tangga? Saya bertanya-tanya, tapi kemudian saya berpikir, mungkin karena ketika bangun suatu rumah, suatu keluarga itu dia pun ibarat perjalanan seperti naik tangga atau turun tangga. Tidak selamanya datar saja, atau tidak selamanya lurus saja. Tapi kadang-kadang dalam rumah tangga ada naik tangga, atau ada turun juga, turun tangga, jadi bilang rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selamanya mulus saja. Tidak selamanya terasa kalau bulan madu, hanya bulan madu saja. Tentunya tidak seperti itu. Orang biasa bilang kalau depung madu su habis, tinggal lepung lebasa. Jadi mulai begigit karena lepung manis son adalah. Jadi ketika berumah tangga, kehidupan rumah tangga kita akan selalu naik turun seperti tangga. Nah, siapkah kita untuk tetap mempertahankan rumah tangga kita atau tidak? Siapkah kita ketika berat istri kita naik tangga? Nah, banyak orang sonde siap. Awal-awal ketika dia istri badan masih bagus, tapi kemudian berapa waktu kemudian badan istrinya sudah mulai naik tangga, naik motor, maka ban mulai kempes terus. Jadi awal-awal dia bilang, ini ban motor ini dia lemah. Tapi karena kempes terus, dia susah bilang ban motor lemah lah. Dia bilang, ini bukan ban motor yang lemah, istri yang makin kuat ini. Jadi perubahan terus terjadi. Nah, sanggupkah ketika melihat perubahan itu keluarga-keluarga Kristen tetap mempertahankan rumah tangganya? Atau ketika isi dompet suami mulai turun tangga, jadi isi dompet suami mulai turun tangga, sanggupkah istri tetap bersukacita, tetap memiliki sukacita di hati, tetap mukanya berseri atau tidak? Kalau awal bulan dia pun warna masih merah dan biru jadi masih cerah, istri muka merah, merona dan cerah. Tapi akhir bulan istri muka pucat. Karena yang merah dan biru susun terang lain mulai abu-abu, mulai hijau-hijau, jadi kelihatan pucat. Nah, seringkali itu juga membuat rumah tangga Kristen menjadi terguncang. Jadi ingatlah untuk tetap mempertahankan rumah tangga kita. Bapak Ibu, setuju kok kita doakan kakak Alex dan kakak Ike sampai opo oma? Setuju kok? Saya setuju. Setuju karena dalam kenyataan nonton di TV su kakek-kakek, su oma-oma masih bisa bercerai juga, masih bisa berpisah juga. Jadi kita tetap seperti yang bacaan tadi, kita doakan supaya hanya maut yang bisa. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi ketong kastinggal. Ketong tadi kan kastinggal tahan tentang menipu Tuhan dan hukuman yang dong terima. Sekarang ketong pakai kembali. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua. Baik yang kami yang belum berumah tangga, atau yang kakak Alex dan kak Ike yang sudah berumah tangga yang baru diberkati, atau bapak ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun membina suatu hubungan rumah tangga, kita diingatkan. Kalau kesepakatan yang kita buat
yang kita lakukan, yang kita sepakati bersama sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti berkat yang akan kita terima. Tapi sebaliknya, kalau kesepakatan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, di luar kehendak Tuhan, maka bisa jadi bencana yang akan kita terima, seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kehidupan kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin.